sekalipun sesuatu yang agak berat, tetapi dengan perjuangan yang tekun dan didasari dengan kemauan yang tinggi akan terasa ringan. Kaum nama Poso GKPS yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami mau menyapa nama Poso kami. Mohon direspon. Jawabannya sederhana saja. Bila kami bertanya apa kabar, direspon dengan puji Tuhan, percaya, dan mengasihi. Apa kabar nama Poso kami? Puji Tuhan, percaya, dan mengasihi. Terima kasih. Mengasihi ajaran Tuhan kita, kasih terhadap Allah dengan segenap hati, dan kasih sesama manusia. Sederhana tetapi cukup. Di dalam perjalanannya memerlukan komitmen yang tinggi. Kemudian kami percaya dari hari ke hari bahwa Tuhan kita begitu baik, senantiasa menuntun kita, menghantar kita pada malam hari ini di dalam suasana damai sejahtera dan sukacita. Amin. PA Seksi Nama Poso pada minggu ketiga hari ini adalah temanya adalah kuasa Allah yang melebihi kuasa manusia. Dalam bahasa Nama Poso gimana tadi? Jujur. Sekali lagi. Cara baca ya. Jujur. Ya, yang perempuan dulu yang pertama membacakan bersama tema kita malam hari ini. 1, 2, 3. Jujur, kuasa Tuhan dahsyat sih. Yes. Yang cowok, yang pria. Jujur. Kuasa Tuhan dahsyat sih. Mantap. Ya. Dengan tujuan agar Nama Poso menyadari bahwa Allah berdaulat dalam kehidupan umat manusia. Dan dialah yang menentukan hidup dan matinya manusia. Kalau kita perhatikan Susut Kara 2026, pertemuan Nama Poso disebutkan adalah penelaahan Alkitab. Penelaahan Alkitab mempunyai pengertian mempelajari suatu bagian firman Tuhan secara mendalam. Ada perenungan di dalamnya untuk memahami makna nats, untuk kita yakini dan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Daniel adalah seorang pemuda dari Yehuda yang dibawa sebagai tawanan ke Babilonia setelah Yerusalem ditaklukkan oleh Raja Nebukadnezar. Ia hidup jauh dari tanah kelahirannya sebagai bagian dari bangsa Yehuda yang dibuang ke negeri asing. Kalau kami bertanya, apakah Nama Poso kita sudah membaca kitab Daniel 1 sampai 15? Ada yang sudah? Ada nggak pemuda? Semua pemuda. Atau masih Kejadian. si bahagia? Mungkin Bang Prima kali dulu menjawabnya ya. Udah diwahyu terima lah. Sudah sampai wahyu, mantap. Calon pendeta sebenarnya cita-citanya dari
dari dulu ya kan. Ya, jadi Daniel itu sebenarnya adalah sampai pasal 12. Jadi pasal 1 sampai pasal 12. Jadi kami coba tadi bertanya apakah ada yang sudah Sampai 16. baca 15. sampai 15, ternyata tidak ada yang 15, apalagi di bawahnya adalah sampai 12. Nah, ini salah satu kita mencoba menggali firman Tuhan. Kalau salah disampaikan seseorang, kita bisa terus, oh bukan sampai sekian pasal, nah kira-kira gitu. Kemudian kita lanjut dengan Daniel. Daniel dipakai Tuhan ketika masih muda. Ada yang coba menggali ketika Daniel ini usia berapa dipakai pada zaman Nebukadnezar ini sebagai orang buangan dari Babel. Tamat kuliah dia. Dia mandang terus hasil. Masih muda yang jelas ya, Alkitab tidak mencatat secara spesifik, tetapi diperkirakan masih 20 tahunan. Kami coba searching tadi di Google. Ada pepatah klasik yang kami pikir tetap masih relevan, bahwa malu bertanya sesat di jalan. Kira-kira masih berlaku tidak di zaman teknologi saat ini? Karena berbagai informasi mudah kita dapatkan atau melalui bertanya kepada alat-alat canggih saat ini. Kira-kira menurut anak-anak kami masih relevan? Atau kami di generasi kami memang itu masih? Aku coba argumennya, karena ini kita adalah PA, saya kira bisa sedikit diskusi. Dari yang perempuan, relevan atau tidak? 1, 2, 3. Ya, mantap. Yang laki-laki Masih relevan. ya, mantap. Masih. Lebih kompak rupanya lu ya. Masih. Ya, jadi salah satu memang relevan kenapa kami sebutkan. Kita terutama orang keturunan etnis Batak ya. Jadi di dalam pertemanan juga kita harus bertanya. Contohnya itu marga Sinaga, kemudian ada nanti marga Mandalahi. Itu misalnya kenalan, itu adalah bersaudara, kira-kira begitu ya. Kemudian kalau ada Purbalengan Girsa, atau kalau Sitompul apa? Parna sendiri. Campur sendiri. oh sendiri ya. Jadi bisa saling dengan yang lain tanpa ada padannya. Tampu bolon, saboltoknya tampu bolon. Dengan sabol Ya, berarti masih relevan tetap. masih. Ya. Baik. Nah, pada kesempatan ini Janipar Kapolda. kita pun tetap relevan bertanya tentang firman Tuhan juga. Bermohon kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Di dalam kerendahan hati, di dalam doa. Dan kita akan menemukan jawabannya lewat petunjuk daripada Tuhan. Selaraskanlah cita-cita anak-anak kami dengan firman Tuhan. Karena Tuhan berdaulat. Berdaulat artinya yang mempunyai kuasa. Nah, disebut kenapa mempunyai kuasa? Nah, coba buka salah satu Matius 28. Ayat 28. Coba satu orang membacakannya. Terima dulu lah. Kayaknya terima.
Matius 28 amanat agung yang ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ya. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kuasa daripada Tuhan kita bisa memecat raja dan mengangkat raja. Kekuasaan raja di atas segala raja ada pada Tuhan kita. Itulah Tuhan berdaulat. Nats firman Tuhan pada malam hari ini, kita coba ulang sekali lagi ya, pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini rahasia firman Tuhan. Kalau di sini Daniel 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Ini rahasia dibukakan Tuhan untuk hidup yang berkemenangan. Jadi kita sama-sama mempelajari firman Tuhan ini, tidak juga untuk nama kosong. Bagi kami orang tua pun harus mau melakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang bergegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel itu pada nats ini melawan titah raja. Artinya yang harusnya berdoa itu kepada raja atau disembah raja, Daniel dengan teguh hati tidak menuruti titah raja. Dan seterusnya, kemudian mereka, orang banyak ini menghadap raja menanyakan kepadanya tentang larangan. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewan atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilempar ke dalam gua singa. Daniel berani mengambil resiko. Dia tidak taat kepada titah raja dan siap menghadapi hukuman. Kita perhatikan lagi dan seterusnya di ayat 15, karena bahwa Daniel akan dihukum, raja sebenarnya sangat merasa sedih. Ia pun berusaha melepaskan Daniel untuk menolongnya. Tetapi titah adalah titah dan tidak mungkin diubah pada zaman itu. Kemudian pada seterusnya ayat 16, menurut undang-undang orang media dan tidak ada larangan penetapan yang dapat diubah. Artinya titah raja tidak dapat diubah. Ayat 17, diperintahkanlah jambilah Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi raja berbicara kepada Daniel,
Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sebenarnya hati raja tidak setuju dengan hukuman ini, karena Daniel sebenarnya adalah orang yang memberikan jawaban atas mimpi daripada raja. Jadi kemampuannya sebenarnya sudah cukup teruji, orang yang punya Tuhan dan tidak melakukan hal yang salah. Kemudian di ayat 19 pun disebutkan raja pun berpuasa semalam-malaman, kiranya Daniel lepas dari gua singa. Di sini ada kekuatan bahwa Daniel pun berpuasa, raja pun berpuasa. Dua orang benar sangat besar puasanya. Ini ada tali simpul yang menunjukkan dua orang benar sangat besar puasanya. Dari sini dapat kita belajar. Di ayat 21, ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Nah, jawab Daniel, ya raja, kekallah hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Ayat 24, lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Kemudian ini berbalik, perintah raja berbalik, maka selanjutnya diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Yang ke-6, kepada Raja Darius dikirim surat kepada orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan. Kemudian karena memuliakan nama Tuhan, dan keluarlah kemudian perintah pada ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya, Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Kira-kira nama kosong kami sudah pernahkah lepas daripada suatu keadaan yang sulit dan ada menyaksikan atau mengalami mukjizat dalam kehidupannya? Bila ada, itulah firman yang sebenarnya diberikan kepada masing-masing kita. Ketika mau berserah di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar. Kemudian ada hal-hal yang mungkin di luar
perhitungan kita atau kejadian kita alami, tapi cara bertahap keadaan kita dipulihkan. Itulah pertolongan-pertolongan dalam hidup kita. Beragam memang, dan itu merupakan kesaksian daripada masing-masing bila ada yang mengalaminya. Belajar dari Daniel, kita pemuda, setialah kepada Tuhan dan berpeganglah kepada nilai-nilai yang benar, sekalipun akan menghadapi tekanan dan risiko. Mungkin ini di lingkungan pendidikan mungkin ada, di dunia pekerjaan bisa juga, di dalam masyarakat bisa juga. Dan beranilah kita mempertahankan kebenaran. Daniel tidak mengorbankan keyakinannya demi kenyamanan atau keselamatan dirinya sendiri. Jadi kita pemuda dalam hal ini harus memiliki keberanian untuk berkata benar dan melakukan yang benar. Kemudian kita harus membangun konsisten dalam kehidupan rohani. Kalau Daniel berdoa 3 kali sehari seperti biasanya, kita pun bisa membangun relasi kepada Tuhan dengan cara kita masing-masing berdoa secara konsisten. Artinya bukan pada saat kita menghadapi masalah baru kita sibuk berdoa. Jadi dibangunlah dengan suatu kesetiaan menjadi suatu kebiasaan yang baik. Ketika kita sudah membangun kebiasaan baik, kita tidak melakukannya, pastilah ada dari hati nurani kita. Apa yang kurang ini? Kayaknya saya belum berdoa ya. Roh Kudus akan mengingatkan kita. Percaya kepada penyertaan Tuhan. Ketika Daniel dilempar ke gua singa, Tuhan melindunginya. Bahwa Tuhan melindungi kita. Tuhan setia. Dan ini menjadi sejarah dalam Alkitab yang menjadi keyakinan kita bahwa kita pun dari berbagai persoalan dengan cara Tuhan kita akan dilepaskannya. Kemudian pemuda boleh menjadi teladan. Mungkin kita terutama dari diri kita sendiri dulu lah. Karena perubahan itu dimulai daripada diri kita sendiri. Kemudian di komunitas keluarga, tunjukkanlah bahwa kita seorang pemuda, kita seorang pemudi yang sudah mengenal Tuhan. Kita bangunlah relasi dengan orang tua kita, dengan baik, dengan saudara-saudara kita. Bergandeng tanganlah untuk kehidupan yang lebih baik. Tapi kalau kami bertanya, kira-kira kalau nasihat orang tua saat ini, anak-anak muda sekarang cepat nggak merespon? Atau tunggu dulu, atau nanti dulu, atau siap? Kira-kira gimana menurut teman-teman? Dicuekin. Masing-masing lah ya. Ya, jadi
kesimpulan daripada Daniel 6, 11-8 mengajarkan pemuda Kristen dipanggil untuk hidup dengan iman yang teguh, berintegritas, berani, tekun di dalam doa. Walaupun kesetiaan kepada Tuhan tidak selalu membuat hidup kita mudah, tetapi akan membentuk karakter kita untuk kuat menghadapi tantangan-tantangan hidup ke depan. Tetapi percayalah, Tuhan punya cara menolong kita keluar daripada persoalan kita. Semua orang tua, kalau kami percaya, menginginkan anak-anaknya berhasil. Hidupnya lebih baik daripada orang tuanya. Dari kecil selalu istilahnya selalu dinasihati, dimemehon akan adengga yang baik. Nah, tujuannya itu supaya hidupnya diharapkan lebih baik daripada generasi berikutnya mengalami kebaikan daripada yang sebelumnya. Kami tanya ulang tadi tema pemuda kita apa? Jujur, kuasa Tuhan dahsyat. Yes. Si. Jujur, kuasa Tuhan dahsyat sih. Memang dahsyat. Amin. Amin. Untuk kita dapat mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan, kita harus mau membuka hati kepada Tuhan. Mengenal Tuhan, Tuhan akan membuka rahasianya yang penuh kuasa. Mendengarkan firman Tuhan, melakukan, menghidupi suara Tuhan, dan pedomannya adalah Alkitab kita. Itulah memang gembala kita mengajak kita bersama untuk membaca Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada penggerapan di sana, dan firman Tuhan adalah kekekalan. Tidak ada firman Tuhan yang didelete. Firman Tuhan tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Pemuda pada kesempatan ini sudah memasuki tahapnya masing-masing. Ada yang semester awal, ada yang sudah menyusun, atau ada yang sudah bekerja dengan keadaannya masing-masing. Jadi kita sudah melangkah sejauh ini. Ini bukan kekuatan kita, tetapi adalah pertolongan Tuhan. Kalau kita menghitung hari, maka kita akan beroleh hati yang bijaksana. Coba dibacakan 1 Timotius 4 ayat 12. Tiur kali dulu membaca. Agak Tiur 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Ini PR bagi kita semua untuk kita kerjakan. Kemudian
Roma 8 ayat 28. Rahel dulu membaca. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, Allah senantiasa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin pemuda akan bertanya, firman ini sudah sering kami dengar, anak-anak pemuda kami dengar ini kira-kira gitu. Nah, kenapa perlu diulang? Supaya semakin tertanam, bertumbuh dalam hati untuk membentuk hidup kita. Memang kita ini adalah belajar seumur hidup, tak terlepas, baik masa kanak-kanak, pemuda, bahkan kami orang tua juga belajar seumur hidup. Baik, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya ini menjadi penuntun dalam kehidupan kita sehari-hari, berpegang kepada firman Tuhan di segala keadaan. Kita mencari wajah Tuhan, menemukan kasih Tuhan, yang mengetahui hari esok. Masa depan ada di tangan Tuhan. Tugas kita melakukan upaya-upaya terbaik bagi anak-anak muda kami. Baik, pemuda kita nomor kosong, saya sangat senang sekali dengan Doling Haleluya nomor 380 ayat 1 dan 3. Mari kita nyanyikan bersama. Ada aplikasinya, Doling Haleluya nomor 380 ayat 1 dan 3. Marhasoman Yesus. Boleh juga diiringi musik bila bisa. Kita nyanyikan bersama Doling Haleluya nomor 320 ayat sada pakon todo Marhasoman Yesus. Haleluya 38. Ya. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus. Saya mau kita ikut kita. Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, saya mau kita Marhasoman Yesus, Marhasoman Yesus, talu si borisi. Marhasoman Tuhan Yesus, kita monang tonton. Marhasoman Tuhan Yesus, saya monang hitao. Gope parun tolong, gope parun tolong, bagi golu kaon. Mangajam pon Yesus, mangajam pon Yesus, monang dohitao. Sai martonggo unang holang, ase monang hitaon. Asedas galupan hita ubani nasona. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan sudah memberikan petunjuk bagi kami untuk melangkah ke depan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami dalam tangan Tuhan, pencipta langit dan bumi serta isinya.
baik itu akan kesehatan kami, usaha kami, cita-cita yang baik bagi nama poso kami, yang seturut dengan kehendak Tuhan di dalam perjalanan hidupnya masing-masing. Tuhan, kami berdoa buat nama poso kami untuk setia dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan boleh memagari hidup mereka di dalam tuntunan Tuhan yang hidup kudus. Mengenal Tuhan, berurat berakar firman Tuhan di dalam hati mereka, dan menjadi kuat senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tentu Tuhan mereka punya cita-cita di dalam kehidupan pemuda kami ini Tuhan. Tuhan, mereka akan berjuang. Nama poso kami akan berupaya. Tuhan tolonglah senantiasa. Supaya apa yang diimpikan, cita-citanya, yang untuk mempermuliakan nama Tuhan, berkenanlah Tuhan campur tangan untuk dapat mengabulkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Inang di rumah ini, Bapak saya Mas Agus Girsang, Borhuta Barat, beserta keluarga yang sudah memberi tempat bagi kami Tuhan, untuk berdoa bersama, memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Tuhan berilah senantiasa kasih kemurahan-Mu atas rumah tangga mereka Tuhan, kesehatan yang baik, umur yang panjang, semangat di dalam pelayanan, sukacita di tengah-tengah keluarga mereka Tuhan. Tuhan, kami percaya keluarga ini juga punya harapan yang sudah mereka doakan di tengah-tengah keluarga ini. Kiranya Tuhan membuka hati Tuhan, dan yang seturut dengan kehendak-Mu, berkenanlah Tuhan juga menggenapinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah rumah ini menjadi rumah doa bagi keluarga ini dan bagi kami anak-anak Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hingga berakhir, dan kiranya perkenanan dan hormat bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus yang penuh kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan atas firman yang telah kita dengarkan. Mari kita merespon firman Tuhan melalui pujian Kuasa-Mu terdengar, dimulai dari bait ketiga, kemudian yang pertama dan yang kedua. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas kasih dan keberkahan-Mu yang tidak pernah berhenti segala kehidupan kami. Pada saat ini, kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa setiap pergumulan, harapan, dan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu. Sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang mau senantiasa mendengar dan doa umat-Mu. Ya Tuhan, kami terlebih dahulu berdoa untuk gereja-Mu, kiranya Engkau terus memberkati setiap pelayanan yang ada, menyertai para pendeta dan para jemaat-Mu yang melayani gereja. Kami juga berdoa untuk kesehatan seluruh anggota keluarga yang berada di rumah ini. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka dari segala sakit penyakit, memberikan kekuatan bagi yang lemah, pemulihan bagi yang sedang sakit, dan damai sejahtera bagi seluruh keluarga yang ada di rumah ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman anak-anak kami yang lainnya yang belum bisa hadir pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dimanapun mereka yang berada, ya Tuhan. Kalau ada yang sedang sakit, kiranya Engkau berikan kesembuhan dan pulihkan penyakit mereka, Tuhan. Kami juga membawa pekerjaan orang tua yang ada di rumah ini ke hadapan-Mu. Berkati setiap pekerjaan dan usaha mereka. Berikan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dalam menjalankan setiap tanggung jawab. Bukalah pintu-pintu berkat-Mu sehingga segala kebutuhan keluarga dapat tercukupi, dan mampukan mereka untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan tumbuh kembang anak-anak di rumah ini, terkhususnya Ben dan Clay. Kiranya Engkau menjaga mereka agar bertumbuh dengan sehat, kuat, cerdas, serta memiliki hati yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat kepada orang tua mereka untuk membimbing dan mendidik mereka dalam kasih, sehingga mereka menjadi anak-anak yang beriman, berakhlak baik, dan menjadi berkat bagi sesama mereka. Bapa yang penuh kasih, kami percaya bahwa setiap doa yang kami naikkan, Engkau mendengarkan sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami menyerahkan seluruh kehidupan keluarga ini, pelayanan di gereja, serta masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Mampukanlah kami untuk tetap setia, hidup di dalam kasih dan kebenaran-Mu, sehingga nama-Mu senantiasa dimuliakan melalui kehidupan kami. Demikianlah doa kami pada saat ini. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dengan hati yang penuh syukur, mari kita menaikkan pujian dengan apa akan ku balas. Allah yang setia,
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan pada malam hari ini, nama Troso di KTS Pontianak, boleh bersama-sama berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah pengakuan seksi nama kosong. Kiranya Engkau yang berkenan terhadap pujian kami, kiranya Tuhan boleh mendengarkan dan mengabulkan setiap doa-doa syafaat kami. Sehingga kami Tuhan boleh diberkati oleh ibadah ini dan boleh menambah iman kami dalam menjalani kehidupan. Kami juga mengucap syukur atas penyampaian firman Tuhan sebagai bekal untuk kami boleh menjalani hari-hari kami ke depan. Dan kami boleh seperti Daniel, walaupun masih muda, tapi memiliki komitmen yang tinggi terhadap ibadah kepada-Mu, tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan yang dihadapinya, tetap setia walaupun berada dalam situasinya. Mampukan setiap nama poso-Mu Tuhan untuk boleh menjalani tahap-tahapan kehidupan mereka, walaupun mereka sekarang bergumul dalam pendidikan dan perkuliahan mereka, mereka bergumul dengan pekerjaan mereka, mereka sedang bergumul dalam pasangan hidup mereka. Tapi kami yakin dan percaya nama poso kami memiliki iman yang sama seperti Daniel dan kesetiaan yang sama seperti Daniel, sehingga Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan dari nama poso kami. Kami juga mengucap syukur atas hamba Tuhan yang boleh memberikan siraman firman-Mu kepada kami semua. Kiranya Tuhan yang boleh pakai lebih lagi untuk penyampaian firman Tuhan dan pelayanan di gereja kami, sehingga kami boleh diberkati dalam pelayanan Bapak Situa kami. Kiranya Tuhan boleh memberikan semangat, kesehatan, dan juga kemampuan. Begitu juga keluarga Tuhan yang boleh juga sertai dan berkati untuk bersama-sama mendukung pelayanan dari Bapak Situa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap nama poso kami yang mungkin belum hadir. Kiranya Tuhan yang boleh selalu juga berkati mereka, sertai mereka dimanapun mereka berada, seperti Tuhan juga memberkati dan menyertai kami yang beribadah di tempat ini. Banyak harapan dan kerinduan dari kami Tuhan, kami dan yakin dan percaya bahwa Tuhan mengetahui setiap apa yang menjadi kebutuhan kami, dan Tuhan tahu yang terbaik dan memberikan dengan waktu Tuhan yang terbaik pula.
Di atas segalanya kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami, dan kami layak untuk menerima setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami layak menjadi anak-anak-Mu. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur terbaik kita padanya. Dengan sepenuh hati sambil menyanyikan pujian kesabaran dan hati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, yang kami persembahkan hidup dan sebahagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin, amin, amin. Amin.